kita saksikan, dengarkan dan rasakan di tengah-tengah umat, ya, utamanya akhir belakangan ini di negeri kita ini makin mentakkid, makin menegaskan pentingnya kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi secara berkala, secara intensif, dan menerjemahkan ilmu yang kita telah pelajari itu dalam dunia nyata kita. Tidak mungkin sunnah ini bisa kita pahami dengan baik dan benar jika kita hanya mengenangnya sekali setahun saja dan sekedar melaksanakan acara yang sifatnya formalitas, seremonial, yang setelah itu kadang kita tidak ketahui berapa besar manfaat yang telah didapatkan dari acara-acara yang hanya musiman lalu jauh dari penerjemahannya di dunia nyata. Dan itu yang kita rasakan, ya. Apa yang kita dapatkan dari para oknum atau sebagian kaum elit atau sebagian penguasa, sebagian pemimpin yang menampakkan hal-hal yang tidak pantas baik dari statement, pernyataan maupun dalam penampilan dan model hidup, ini menunjukkan jauhnya umat dari sosok seorang pemimpin yang teragung, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mungkin setiap tahunnya kadang diangkat lagi profil yang semacam itu, tapi memang tidak sangat cukup untuk sekali setahun kita mengenang beliau. Perlu untuk kita pelajari secara rinci seluk-beluk kehidupan beliau, dan adanya komitmen bahwa kita ketika belajar bukan sekedar formalitas selesai, seakan-akan selesai tugas kita, hilang dosa-dosa kita terhadap penunaian hak kepada beliau. Yang sebagian orang ketika melakukan acara tahunan dengan klaim bahwasanya ini bentuk cinta kepada Rasulullah, seakan-akan kalau itu sudah selesai sudah beban dan selesai sudah tugasnya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah diikuti contoh jejak beliau atau tidak, itu persoalan kesekian. Padahal kita belajar sunnah adalah untuk kita amalkan. Kita sangat butuh pemimpin-pemimpin kaum elit yang belajar sunnah Rasulullah SAW, bagaimana beliau memimpin dengan sosok kepemimpinan keteladanan yang terbaik yang tercatat sepanjang sejarah. Sepatutnya umat Islam bangga dengan sosok beliau, dan kitalah yang paling berhak mencontohkan kepemimpinan yang terbaik, karena kita punya seorang Nabi yang telah Allah angkat menjadi pemimpin seluruh manusia, pemimpin sekalian alam, dan pemimpin dunia dan akhirat. Wala fakhr, kata Rasul, dan ini bukan kebanggaan tapi kenyataan yang perlu diungkapkan dan perlu ditegaskan untuk diikuti. Juga di pihak yang lain, apa yang kita saksikan, bagaimana mengelola kemarahan, bagaimana mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap kemungkaran, ini yang perlu untuk juga kita ingatkan dan kita ajarkan kepada umat kita. Kita baru belajar kitab jihad, dan kita sudah pelajari bagaimana adab-adab jihad, etika jihad dalam Islam. Dan jihad itu adalah puncak amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana merubah kemungkaran dan bagaimana melakukan sesuatu yang tampaknya kekerasan, karena dia menyangkut nyawa, siap hilang nyawa. Tapi di waktu yang sama kita mempelajari bagaimana Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memberikan pesan dan wasiat kepada utusan-utusan mujahidin yang akan berjihad, beliau ingatkan, jangan bunuh kaum wanita, jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh orang tua, dan jangan bunuh orang-orang yang sibuk di ibadah di tempat-tempat ibadah mereka. Yang kalian hadapi adalah apa yang di depan kalian. Dan beliau juga mengingatkan
Jangan tebang pohon-pohon, jangan hancurkan bangunan-bangunan. Itu bagian adab-adab jihad yang selalu beliau wanti-wanti, beliau selalu ingatkan. Maka kerusakan-kerusakan yang terjadi di tengah-tengah kita dalam mengekspresikan kemarahan terhadap kemungkaran yang mungkin dikatakan mungkar, lalu melahirkan kemungkaran yang tidak jauh beda, bahkan mungkin kemungkaran yang jauh lebih besar, ini adalah sebagai bukti masih jauhnya umat kita dari sunnah Nabi SAW. Kebutuhan kita begitu besar untuk mempelajari sunnah-sunnah beliau di setiap waktunya, karena sekali lagi kita memiliki Nabi yang kita dalam setiap gerak dan ucapan kita punya teladan, kita punya contoh. Dalam setiap aktivitas kita, apapun status kita, bagaimanapun profesi kita punya teladan dari Nabi SAW, termasuk dalam merubah kemungkaran. Jangan merubah kemungkaran, dalihnya begitu, lalu mendatangkan kemungkaran yang sama atau kemungkaran yang lebih besar. Subhanallah, kita mengkritisi korupsi umpama yang miliaran, ratusan miliar, triliunan, lalu kita menghancurkan bangunan yang juga menelan biaya yang triliunan. Ini adalah suatu perbuatan yang tidak ada dalam konsep Islam sama sekali. Maka ya, usaha-usaha yang kelihatannya sederhana yang kita lakukan secara intensif seperti ini, inilah insya Allah hakikat nyata cinta kita yang sejati, yang benar terhadap Nabi kita SAW. Dan tugas kita adalah terus memberikan pencerahan kepada umat, ya. Apa yang kita pelajari dalam taklim-taklim kita hendaknya tidak menjadi konsumsi kita, komunitas tertentu yang belajar saja, tapi kewajiban kita falyuballigh minkum asyahid al-ghaib, yang tidak bisa hadir disampaikan, ya. Mereka perlu mendengarkan sunnah-sunnah ini agar kita senantiasa berada di bawah naungan cahaya sunnah Nabi kita SAW dalam segala pergerakan, aktivitas, perkataan dan perbuatan kita sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kajian kita masih dalam pembahasan tentang siapa saja yang termasuk kaum syuhada, siapa saja termasuk kaum syuhada selain mereka-mereka yang mati di medan peperangan, ya. Kita sudah mulai dalam pembahasan kita di pertemuan kita yang terakhir 2 pekan yang lalu. Masih tersisa beberapa hadis yang insyaallah kita akan bahas pada malam hari ini, yaitu hadis yang ke 1354. Berapa? Ya, 56. 1355 sudah ya? Ya. Gitu ya. Sepakat ya? Insyaallah. Ya. Baik. Kita melangkah ke hadis berikutnya, hadis ke 1356. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, pengkajian kita sekali lagi pengkajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, tamannya orang-orang soleh yang berisikan sabda dari pemimpin para rasul Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang sangat bermanfaat ini buah karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, salah seorang imam besar kaum muslimin yang wafat tahun 676 Hijriah. Hadis ke 1356, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abil A'war, dari sahabat yang kunyahnya Abul A'war, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, namanya sahabat ini Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail
ahadu al-asyarah al-mashhudi lahum bil jannah, ya, yaitu seorang sahabat yang termasuk di antara 10 sahabat yang dipersaksikan oleh Nabi SAW sebagai penduduk surga. Ini kaidah yang sering kita katakan, bahwa kalau Imam Nawawi sebutkan seorang sahabat lengkap kunyah dan namanya, berarti ini pertama kali disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat tersebut. Jadi sejak awal hadis pertama sampai hadis ke 1356 ini hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh sahabat Sa'id bin Zaid, ya. Jadi sahabat ini jarang kita baca dalam buku-buku hadis, walaupun ternyata beliau seorang sahabat yang termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, nanti kita jelaskan. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qutila duna malihi, siapa yang dibunuh disebabkan hartanya, fahuwa syahidun, maka dia mati syahid. Wa man qutila duna damihi, siapa yang terbunuh karena memperjuangkan darahnya, membela darahnya, fahuwa syahid, dia juga mati syahid. Wa man qutila duna dinihi, dan siapa yang terbunuh karena mempertahankan agamanya, fahuwa syahidun, maka dia juga mati syahid. Wa man qutila duna ahlihi, dan siapa yang meninggal dunia karena mempertahankan atau membela keluarganya, fahuwa syahidun, maka dia juga dikatakan sebagai mati syahid. Kata Imam Nawawi, rawahu Abu Dawud, hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa qala, dan beliau mengatakan, Imam Tirmidzi mengatakan, hadisun hasan sahih, hadisnya hasan sahih. Maksudnya hadis ini entah hasan atau entah sahih, ya. Begitu perkataan Imam Tirmidzi, sering beliau menyebutkan istilah ini hasan sahih. Maksudnya hadis ini ada yang mengatakannya hasan dan ada yang mengatakannya sahih, dan tidak ada masalah entah dia hasan atau dia sahih, dua-duanya bisa diterima. Atau maksud hasan sahih, hadis ini memiliki beberapa jalur periwayatan, sebagian jalur periwayatannya hasan dan sebagian jalur periwayatannya sahih. Oleh karenanya kesimpulan dari derajat hadis ini hadis yang sahih, insyaallah terangkat menjadi derajat hadis yang sahih. Jamaah sekalian, ada beberapa hal yang perlu untuk kita fahami tentang hadis kita ini. Pertama, hadis ini sekali lagi diriwayatkan oleh seorang sahabat yang berkunyah Abul A'war dan bernama Sa'id bin Zaid. Dan beliau ini salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Perkataan sahabat yang dijamin masuk surga bukan berarti kita mengatakan cuma 10 sahabat saja yang dijamin masuk surga. Bahkan kita yakin bahwa para sahabat selama dia adalah sahabat itu semuanya dijamin masuk surga. Sebagaimana kata Allah, wa kullu wa'adallahu al-husna, dan setiap dari sahabat, entah sahabat yang telah beriman, berinfak dan berperang sebelum Fathu Makkah maupun setelah Fathu Makkah, semuanya dijamin masuk surga. Walaupun tentu saja yang paling afdal yang was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, ya, yang paling afdal yang
masuk Islam, berperang, berjihad dan berinfak sebelum Fathu Makkah lebih afdal daripada yang setelah Fathu Makkah. Tapi semuanya dijamin masuk surga. Kalau begitu, kenapa ada sebagian sahabat yang dikatakan 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Maksudnya 10 sahabat ini disebutkan secara khusus oleh Nabi SAW bahwa dia masuk surga. Dalam hadis yang satu, ya, dalam satu hadis disebutkan 10 sahabat itu. Walaupun dalam hadis-hadis yang lain juga ada hadis-hadis di mana Rasulullah mempersaksikan sebagian sahabat yang tidak termasuk dari 10 itu sebagai penduduk surga. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap sahabat, secara umum kita katakan semua sahabat Nabi pasti masuk surga, entah yang disebutkan namanya atau tidak disebutkan namanya. Karena begitu banyak sahabat yang tidak disebutkan secara khusus namanya oleh Rasulullah, tapi selama dia sahabat pasti masuk surga. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, ada sahabat-sahabat yang disebutkan secara khusus dialah penduduk surga, seperti persaksian Rasulullah tentang Ummu Sulaim, bahwa Ummu Sulaim penduduk surga. Ada istananya sudah disaksikan bahwa beliau memiliki istana di surga. Ada Khadijah, ada sebagian istri Nabi yang disebutkan seperti itu. Ada juga tentang Bilal, padahal Bilal tidak termasuk 10 sahabat tersebut. Ada juga Thabit bin Qais bin Syammas dan beberapa sahabat-sahabat yang lain dikatakan dia penduduk surga walaupun tidak masuk dari 10 itu. Tapi ada sahabat yang agak spesifik, ya. Mereka disebutkan secara beriringan dalam satu hadis, ya, satu hadis bahwa mereka semua adalah penduduk surga. Dan ini yang difahami oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah sebagai 10 sahabat yang paling afdal, ya. Jadi semua sahabat mulia, tapi sebagian lebih mulia daripada sebagian yang lainnya, dan itu tidak mengapa, tidak mengurangi kehormatan mereka. Sama dengan kita bilang semua nabi dan rasul manusia yang paling mulia, tapi Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tilkar rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Sebagian rasul lebih afdal daripada sebagian yang lainnya. Malaikat juga begitu, ya. Jadi para sahabat semuanya mulia, jauh lebih mulia daripada kita-kita ini generasi belakangan. Tapi di antara mereka ada yang lebih mulia dari yang lainnya. 10 ini termasuk di antaranya adalah sahabat ini, ya. Ada yang masih ingat siapa 10 itu? Siapa yang ingat? Siapa 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Disebutkan namanya dalam satu hadis oleh Nabi SAW. Salah satunya sahabat ini, ya. Tinggal 9 untuk sebutkan, ya. Ada 4. Yang mudahnya dulu ada 4 siapa? Khulafa Rasyidun, ya. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ini 5, tinggal 5 lagi kalau gitu. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa lagi? Sa'id bin Zaid, ini dia Sa'id bin Zaid. Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah. Masya Allah, sudah lengkap. Tapi banyak yang jawab, jadi tidak ada yang. Ya, ahsantum. Ini bagus dihafal, ya. Bagus dihafal 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini di antara akidah kita. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka lah sahabat-sahabat yang mulia. Al-Imam Ibnu Abi Daud dalam qasidah hayyanya mengatakan wa qul khairun nasi ba'da Muhammadin wa zirahu qidman thumma Utsmanul arjahu wa khairu al-bariyati ba'dahum Aliyun haliful khairi bil khairi mujjihu Sa'idun wa Sa'dun wa ibnu Aufin wa Talhatu wa Amiru Fihrin wa Zubairu al-Mumaddahu. Ya, dalam qasidah hayyanya Ibnu Abi Daud mengatakan, katakanlah, ini bagian akidah kita, khairun nasi ba'da Muhammadin, manusia yang terbaik setelah Nabi Muhammad adalah wazirahu qidman, 2 wazirnya,
dua menterinya, maksudnya dua pendamping beliau yang paling dekat, yaitu Abu Bakar dan Umar. Summa Utsmanul arjahu. Kemudian yang ketiga adalah Utsman menurut pendapat yang paling rajih. Ini isyarat bahwasanya ahlu sunnah saja wal jamaah itu ada perbedaan pendapat mana yang lebih afdal antara Ali atau Utsman. Makanya kalau ada yang mengatakan Utsman lebih afdal daripada Ali, itu juga salah satu pandangan dari ahlu sunnah, tidak dikatakan dia Syiah. Ya, yang dikatakan dia Syiah kalau dikatakan Ali lebih afdal daripada Abu Bakar atau Umar. Kalau ada yang mengatakan Ali lebih afdal daripada Utsman, tidak mengapa, ada salah satu pendapat, tapi dengan syarat dia tidak merendahkan Utsman. Ya, kalau merendahkan Utsman dan melaknatnya itu Syiah jelas, ya, orang yang terpengaruh, ya, tersyubhati dengan pendapat Syiah. Makanya summa Utsmanul arjahu, yang rajih, yang ketiga setelah Abu Bakar dan Umar adalah Utsman. Wa khairul al-bariyati ba'dahum, setelah mereka, ya, Aliun haliful khairi bil khairi munjihu, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Setelah itu siapa? Sa'idun. Nah ini Sa'id. Wa Sa'dun, Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'idun wa Sa'dun wa ibnu Aufin, Abdurrahman bin Auf. Wa Talhatu, Talha bin Ubaidillah. Wa Amiru Fihrin, Amiru Fihrin siapa? Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah. Wa Zubairu al-Mumaddahu, dan Zubair yang terpuji. Siapa Zubair? Zubair bin Awwam. 10 ini, ya. Dinamakan Zubairul Mumaddahu, yang terpuji. Ya, ini karena memang namanya saja qasidah haiyah, ya, selalu ditutup dengan ha. Ya. Tapi maksud dari Zubair Mumaddahu karena dalam hadis Rasulullah pernah mengatakan likulli nabiyyin hawari wa hawari ummati az-Zubair. Setiap nabi itu punya pembela, dan pembelanya umatku adalah Zubair. Pujian, ya, dari Rasulullah kepada Zubair bin Awwam radhiyallahu taala. Ini 10 seharusnya kita hafalkan, ya. Dan sebagian mereka tidak sering kita baca dalam periwayatan hadis, termasuk Abul A'war ini, Sa'id bin Zaid. Dan istimewanya Sa'id bin Zaid ini sebenarnya adalah iparnya siapa? Iparnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, iparnya Umar bin Khattab, suami dari Fatimah, ya, adik dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dikisahkan dengan riwayat yang diperselisihkan bahwa beliaulah, ya, yang kisah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, ketika datang ke rumah adiknya marah, ya, lalu mendengarkan pembacaan surat Toha, ya, surat Maryam, surat Toha, dan akhirnya beliau masuk Islam, dan hampir saja, ya, sebelumnya memukul Abul A'war ini, Sa'id bin Zaid, ya. Dan istimewanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menegaskan tentang bagaimana amanah ini perlu hati-hati, tidak ada kepentingan di dalamnya, maka beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau akan wafat dan ingin menunjuk penggantinya, beliau menunjuk formatur saja 6 sahabat yang masuk ke dalam Dewan Syura, atau 6 formatur yang mereka lah memilih siapa menggantikan Umar bin Khattab. Ke-6 ini semua sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga yang masih hidup, minus siapa? Abu Bakar tentunya, minus siapa? Abu Ubaidah, ya, Abu Ubaidah, dan minus Sa'id bin Zaid. Padahal Sa'id bin Zaid masih hidup, dan padahal beliau masih hidup, seharusnya ada 7, ya, ada 7, karena ya ke-8 beliau ada 7 yang masih hidup, yang seharusnya musyawarah siapa yang menggantikan Umar, tapi beliau keluarkan Sa'id bin Zaid karena tidak ingin dikatakan jika Sa'id bin Zaid terpilih ternyata yang dipilih iparnya sendiri, ya. Beliau mau menjauhkan syubhat-syubhat yang seperti itu. Bahkan juga ketika beliau ditikam dalam keadaan yang sangat parah,
menjelang kematian beliau, dan orang memaksakan, ya, sebagian mendesak, tunjuk saja siapa penggantimu, tunjuk siapa. Dan banyak yang mengusulkan Abdullah bin Umar yang paling pantas. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak beliau sendiri, dari segi keilmuan, dari segi kezuhudan, dari segi ibadah, dan semuanya menonjol. Maka mereka pada mengusulkan Abdullah bin Umar saja untuk mudahnya. Tapi beliau lagi-lagi mengatakan, cukuplah dari kalangan keluarga kami, cukuplah Umar yang akan mempertanggungjawabkan amanah kepimpinan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau menghilangkan syubhat-syubhat nepotisme seperti itu, ya, nepotisme. Subhanallah, saya barusan dengar ada sebagian ikhwah bilang ternyata KKN ada juga sunnahnya, Ustaz. Ya, sunnah dari mana itu? Ya, dia bilang buktinya itu Abu Bakar mertuanya Rasulullah, ya. Umar juga mertuanya Rasulullah, Utsman menantunya Rasulullah, ya, dan Ali menantunya Rasulullah, ya. Anda bilang, ya, itu sudah menjadi menantu dan mertua, ya, itu akhirnya dimenantukan dan dimertuakan, ya, dijadikan menantu mertua. Setelah itu semuanya, artinya mereka sudah mulia memang, dan kan itu pantas untuk itu, ya. Jadi bukan karena dia menantunya dan mertuanya sampai diberikan kepemimpinan, jadi tapi untuk lebih, ya, memudahkan perjuangan ini, akhirnya jadikan menantu dan mertua, ya. Jadi bedakan yang seperti itu, dan kami sebutkan, ya, tentang bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhati-hati dalam masalah yang seperti ini. Ala kulli hal, sahabat kita yang meriwayatkan hadis ini adalah sang ipar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Al-Awwar Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, yang kata Imam Nawawi dialah salah seorang dari 10 sahabat yang dipersaksikan sebagai penghuni surga. Beliau mengatakan, saya telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, ya, kan itu jamaah sekalian, pentingnya kita mengetahui mereka-mereka. Jika saja ada yang mengingkari ini, ya, padahal sudah ada jelas hadisnya, mengingkari bahwa 10 sahabat itu masuk surga, maka dia bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dihukumi kafir, karena telah jelas sabda Rasulullah SAW bahwa mereka adalah penghuni surga, ya. Ini diantara pentingnya memahami akidah seperti ini. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan ada 4 jenis syuhada. Ini syuhada apa? Kita sudah bagi syuhada menjadi 3 pembagian. Ada syuhada dunia akhirat, ada syuhada dunia saja tidak akhirat, ada syuhada akhirat saja tidak di dunia. Yang mana bagus? Yang terbaik adalah syuhada dunia dan akhirat, yaitu mereka yang paling tinggi kedudukannya di surga kelak, dan di dunia ini jenazahnya diperlakukan tidak biasanya, tidak dimandikan, tidak disolati, ya, karena mati syahidnya sudah menjadi pengganti untuk itu semuanya. Bahkan tidak dimandikan karena darah perjuangannya adalah kemuliaan, ya, tidak perlu dimandikan. Ini mereka-mereka yang meninggal dunia mati syahid di medan peperangan, ya, syahid dunia dan akhirat. Ada syahid yang kedua, syahid akhirat tidak dunia, artinya di akhirat tempatnya sangat tinggi, tapi di dunia jenazahnya diperlakukan seperti biasa. Nah, inilah yang kita bahas, ya, mereka-mereka ini, ya, yang juga dihukumi sebagai syuhada. Dan ada yang terhormat di dunia, syahid dunia, orang sangka dia mati syahid karena memang mati di medan peperangan, tapi ternyata di akhirat kadzabta, Allah mengatakan kamu dusta, kamu ternyata berjihad cuma mau dikatakan jagoan, mau dikatakan pahlawan, mau dikatakan begini dan begitu, wa qad qil, dan orang sudah bilang begitu, orang sudah mengatakan kamu mujahid, kamu syahid, padahal ternyata tidak ikhlas, ya, cuma mau dikata. Ini waliyadzubillah, syahid dunia tidak syahid akhirat. Pembahasan kita ini tentang syahid dunia, akhirat ada sebagian, dan kebanyakan syahid akhirat. Yang pertama, man qutila duna mali fa huwa syahid, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan memperjuangkan hartanya, membela hartanya, dia mati syahid.
Ini sudah kita bahas yang lalu ya. Membela hartanya. Jadi seorang muslim diperintahkan, disyariatkan untuk membela hartanya. Tidak boleh memasrahkan hartanya diambil oleh orang. Walaupun resikonya mungkin dia akan mati. Ya, nanti kita akan baca hadis yang terakhir ya setelah ini. Yang kedua, siapa yang mati dalam rangka membela darahnya, dia mau dibunuh, dia mempertahankan dirinya, kehormatannya, maka dia juga mati syahid. Dibunuh dengan kezaliman, bukan karena sama-sama berambisi untuk membunuh saudaranya tanpa alasan yang benar. Ya, adapun kalau dia saling berkelahi, mau saling membunuh atas dasar asabiyah atau sebab-sebab yang tidak disyariatkan, hanya karena saling emosi, saling ketersinggungan yang tidak disyariatkan, ya, lalu atau fanatisme terhadap sesuatu yang tidak disyariatkan, maka al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Rasulullah dia tanya, ya Rasulullah, qalul maqtul, kalau yang membunuh masuk neraka, ya wajar wahai Rasulullah, tapi kenapa yang dibunuh juga dikatakan masuk neraka? Kata Rasulullah, kana harisan ala qatli akhihi, dia sebenarnya juga mau sekali membunuh saudaranya, tapi dia keduluan, ya, didahului saja. Ya, sebenarnya kalau tidak dia yang akan membunuh. Ya, maka status orang yang semacam ini, pembunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Waliyadzubillah. Maka yang dimaksudkan dalam hadis kita ini, seorang yang membela kehormatan, membela darahnya, membela dirinya, mau dizalimi, mau dibunuh dengan kezaliman, dia membela dirinya dan ternyata akhirnya dia terbunuh, itu juga mati syahid. Ya. Jadi tidak boleh kita pasrahkan diri kita. Kita tetap dianjurkan membela diri, ya, walaupun resikonya kita akan mati. Yang ketiga, man qutila duna dini fahuwa syahid, siapa yang meninggal dunia membela agamanya, mati syahid. Ini syahid dunia akhirat. Kalau ini seperti hadis-hadis yang pernah kita bahas dalam bab sebelumnya, orang-orang yang mati syahid yang mendapatkan derajat yang paling tinggi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah waman qutila duna ahlihi fahuwa syahid, siapa yang meninggal dunia, mati, terbunuh karena membela keluarganya, juga mati syahid. Maka seorang suami jangan biarkan istrinya terzalimi, jangan biarkan anaknya terzalimi. Kita disyariatkan untuk membelanya, ya, membela selama kita dalam status terzalimi, ya, bukan karena persoalan-persoalan hanya karena masalah-masalah yang remeh-temeh, ya, masalah yang tidak ada kaitannya dengan agama, atau bukan persoalan-persoalan pembelaan terhadap keluarga kita. Anak kita dan istri kita ini adalah tanggungan bagi kita. Tidak boleh kita biarkan mereka terzalimi, termasuk suami dan bapak yang tidak bertanggung jawab, yang membiarkan istrinya, membiarkan anak perempuannya itu dinodai kehormatannya, lalu dia tenang-tenang saja, tidak ada masalah. Ini yang dinamakan dayus. Dayus termasuk di antara dosa besar adalah yang membiarkan istrinya dan anak-anak perempuannya itu melakukan kemaksiatan yang nyata, perzinahan atau perbuatan yang keji, ya, menampakkan auratnya dan semuanya, lalu tidak ada ketersinggungan, ya. Dan dikhawatirkan mereka para orang tua yang membiarkan anaknya, perempuannya dibawa ke sana kemari oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab, walaupun mengaku bertanggung jawab, ya, tapi bukan mahramnya, belum dalam tali ikatan pernikahan. Itu tidak pantas, ya. Seorang bapak mesti punya tanggung jawab terhadap anak perempuannya, sebagaimana seorang suami punya tanggung jawab terhadap istrinya. Dan seandainya ada yang mau memaksakan untuk menodai kehormatan mereka, kita siap membela keluarga kita. Kita mati syahid, ya. Begitu syariat kita mengajarkan kepada kita. Yang terakhir, ya, dari bab ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita langsung saja. Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, seraya
bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, bagaimana pandanganmu, in jaa rajulun, jika datang seorang laki-laki, yuridu akhdha mali, mau merampas hartaku, masuk ke rumahku atau mungkin di jalan merampas hartaku, merampok hartaku, mengambil secara paksa. Faqala la tu'tihi, kata Rasulullah, jangan berikan. Ini punya harga diri, ya. Jangan pasrahkan, jangan berikan, kata Rasulullah. Fala tuti'hu fala tu'tihi malak, jangan kamu berikan hartamu. Qala ara'aita in qatalani, tapi gimana kalau dia paksakan sampai mau membunuh saya, mau memerangi saya? Qala qatilhu, perangi dia, ya. Artinya lawan, jangan biarkan, ya. Makanya ini perlu ada juga ilmu bela diri kita, ya. Karena kalau tidak punya ilmu bela diri, mungkin cuma ilmu lari, ya, ilmu pelarian saja, ya. Qatilhu, hadapi juga, ya, perangi dia juga. Qala ara'aita in qatalani, tapi bagaimana kalau saya sudah perangi, bela diri saya, tapi ternyata dia yang bunuh saya, hasilnya saya dibunuh. Qala fa anta syahid, kamu mati syahid membela diri. Qala ara'aita in qataltu, bagaimana kalau saya menang dan saya akhirnya terpaksa membunuh dia? Qala huwa finnar, dia masuk neraka, bukan kamu yang masuk neraka. Kata ulama kita, tidak ada qisas dan tidak ada diyah. Seandainya kita yang membunuh dia, bukan kita mau membunuh, tapi mempertahankan diri, akhirnya dia yang terbunuh. Dalam hukum hudud, hukum fikih, tidak ada qisas, dan tidak ada diyah, tidak ada denda bagi kita. Bahkan dia mati konyol, ya, mati sia-sia, dan dia tetap masuk neraka walaupun dia yang terbunuh, ya, karena dia pada dasarnya ingin merampas kehormatan kita. Itu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa membela harta, membela diri, bahkan membela keluarga adalah bagian dari mati syahid atau perjuangan yang disyariatkan. Dengan ini alhamdulillah selesai lagi satu bab. Dan sebelum kami tutup, mau ingatkan dua hal. Pertama, insyaallah kami ajak ya semua jamaah untuk besok ada tabligh akbar, ya, bersama Ustadz kita, pimpinan umum Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin hafizahullah, yang kita ajak untuk kita meramaikan, ya, insyaallah banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Kemudian yang kedua, bahwa kita insyaallah akan melaksanakan sholat gerhana, ya, berdasarkan informasi, ya, dari pihak BMKG bahwa insyaallah akan terjadi gerhana bulan total dan bisa dilihat di seluruh dunia, ya, termasuk di Indonesia tanpa kecuali. Dan ini sunnahnya tentu saya sholat gerhana, ya, sunnahnya sholat gerhana. Ini kejadian alam yang luar biasa, yang banyak orang nanti-nantikan untuk melihat keindahannya. Tapi bagi seorang muslim sesuai dengan sunnah, itu sebenarnya sebagai peringatan bagi kita, ya. Dan kita disunnahkan oleh Nabi kita untuk melaksanakan sholat gerhana. Ini kembali kesempatan, ya. Kalau tidak salah 1 tahun lewat tidak ada gerhana, tidak sholat kita lakukan. Ini kembali, ini termasuk sholat sunnah yang hauliyah, tahunan kita kerjakan. Bahkan kadang 1 tahun lewat tidak kita laksanakan. Maka jangan luput jika terjadi. Kita masih mengatakan jika terjadi, walaupun sudah ada info, tapi kita tetap mengatakan tidak bisa memastikan. Jika terjadi, maka kita melaksanakan sholat gerhana. Dan berdasarkan info yang ada, dia kalau waktu Indonesia Tengah, kita waktu Indonesia Tengah sekitaran jam 1, ya, jam 1, ya, sudah mulai, dan puncaknya sekitar jam 2-an dan berakhir menjelang jam 4. Dalam fikih bahwa selama gerhana sudah terjadi, walaupun barusan terjadi, maka sudah bisa sholat, ya. Dan kalau kita mau memilih di puncaknya, maka itu mungkin lebih baik. Dan usahakan sebelum berakhirnya, ya. Kalau tidak salah 3:55 itu sudah akan berakhir. Nanti bisa dilihat. Dan Dewan Syariah Wahdi Islam telah mengeluarkan edaran sejak
beberapa hari yang lalu ya. Maka kami ajak ya bagi jamaah untuk kembali menghidupkan sunnah yang sangat mulia ini di tengah-tengah orang mungkin melupakannya ya. Dan kita perlu menghidupkan, apalagi ini kejadiannya dini hari ya. Kalau sebelumnya mungkin ada yang waktu maghrib ya, pada isya yang tidak terlalu sulit untuk kita kerjakan, ini membutuhkan perjuangan lagi dini hari ya. Kami di sendiri di Stiba yang sudah mengumumkan ya, tadi kalau tidak salah flyernya sudah tersebar. Kami di Stiba insyaallah akan mengadakan pukul 2:30 ya, pukul 2:30. Karena salat gerhana ini di antara sunnahnya panjang bacaannya. Kisaran baca surat Al-Baqarah ya. 2 rakaat ya, 2 rakaat. Lebih 1 juz ya, 2 juz. 2 rakaat ini. Biasa kita salat tarawih sini 8 rakaat ya. Gitu ya satu hari 8 rakaat 8 rakaat satu hari satu malam 1 juz. Ini 2 rakaat sih. Tapi kalau bisa berjuz-juz ya. Tapi mungkin ya ini kembali kepada imam ya. Tapi intinya jangan juga baca ya, kita sudah lama-lama ya menunggu sunnah ini ternyata dibaca cuma ya dalam artian pendek ya. Baca tin sama ya, lalu Al-Quraisy umpamanya ya, atau Al-Alatu. Jadi sunnahnya dibaca agak panjang ya. Jadi biasanya di sini juga ada kan ya, gimana Ustaz? Biasa ya saya yakin insyaallah di Wihda juga akan mengadakan. Yang paling tidak kami harapkan di markas-markas kita, di Masjid Wihdatul Ummah dan mungkin di DPP ya, dan juga di Masjid Anas bin Malik Stiba Makassar, dan mungkin kalau wilayah Goa juga di Masjid An-Nur mungkin. Dan hidupkan sunnah ini ya, para pengurus masjid di mana saja bisa ya mengajak jamaah. Kalau jamaah masih sulit tidak apa-apa, yang penting agak panjang-panjang sedikit, tidak harus seperti di Stiba atau di Wihda ya, tidak harus gitu. Kalau jamaah punya semangat tidak apa-apa ya, semampu mereka, tapi paling tidak ada sedikit sunnah yang kita dekati, sadidu wa qaribu. Dan jika ada di antara kita yang cari-cari masjid dekat rumahnya tidak ada yang melaksanakannya, boleh sendirian ya, boleh sendirian ya. Jadi karena pentingnya sunnah ini, mari kita saling mengingatkan dini hari Senin ya. Jadi besok malam ya. Ya besok malam. Jadi usahakan pada isya istirahatlah ya. Pada isya istirahat untuk bisa bangun tengah malam. Kecuali yang kebiasaannya begadang menunggu ya silahkan ya. Intinya mari kita hidupkan sunnah yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, umat kita dari segala mara bahaya. Barakallahu fikum, wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.